Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002 dengan prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2022. Dengan dosen pengampu saya di sini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengolahan data vector autoregression atau biasa disebut dengan VAR atau FECM menggunakan EViews. Di sini saya akan menggunakan EViews 9. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu VAR. VAR itu merupakan salah satu metode analisis data time series yang biasa digunakan dalam sebuah penelitian, biasanya itu di bidang ekonomi. Nah, di sini menurut Gujarati, keuntungan kita menggunakan VAR itu adalah yang pertama lebih sederhana. Jadi kita tidak perlu memisahkan antara variabel bebas dan terikatnya. Nah, yang kedua itu estimasinya itu sederhana menggunakan metode OLS. Nah, yang ketiga hasil estimasinya itu lebih baik dibandingkan dengan metode lain. Nah, kapan kita akan menggunakan VAR? Yang pertama, ketika data kita time series. Yang kedua, ketika kita tidak mengetahui variabel bebas dan terikatnya. Yang ketiga, ketika data kita itu lebih besar dari 50 observasi. Nah, terus dia itu memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan suatu tutorial pengolahan datanya. Di sini kita contoh kasusnya itu adalah pengaruh antara budget defisit, uang beredar, dan kurs pada tahun 1970 hingga 2015. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merapikan data terlebih dahulu di Excel seperti ini. Di sini sudah tersedia data dari tahun 1970 hingga 2015. Nah, di mana ada budget defisit itu BD, uang beredar itu MS, dan kurs itu E. Nah, pertama kali kita buka EViews-nya. Kita create a new EViews Word file. Jadi Word file structure-nya kita gunakan date regular frequency, frekuensinya anual. Nah, start data kita dari 1970 hingga 2015. Jadi kita klik OK. No. Nah, untuk memasukkan data, kita klik Quick, Empty Group. Kita geser ini ke kiri, kita tarik ini ke atas, lalu kita kopikan data yang tadi, CTRL-C. Nah, seperti ini ke EViews di kolom yang kosong. Nah, kita beri nama grup 01 saja. Oke. Nah, dalam pengelolaan data ini, kita harus melihat data kita ini sudah stasioner atau belum. Dengan klik View, kita klik View, kita klik Unit Root Test. Nah, kita lihat pada level 1. Nah, jadi kita melihat data kita ini pada tingkatan level. Nah, oke. Kita fokus pada probabilitasnya. Di sini probabilitasnya itu adalah nilainya 1,000. Artinya dia tidak stasioner atau dia besar dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita klik View terlebih dahulu lagi, kita ke Unit Root Test, lalu kita ke First Difference, karena pada level dia tidak stasioner. Nah, kita klik OK. Nah, ternyata pada probabilitas, pada First Difference, data kita ini dia kecil dari 0,05, artinya dia stasioner. Nah, jadi data kita ini menggunakan First Difference. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melihat lag optimal yang akan digunakan dengan kita keluar dari yang tadi, kita klik CTRL-BD, kita keluarkan variabel kita. Nah, kita klik kanan, Open as VAR. Nah, di sini karena kita menggunakan First Difference, kita tambahkan D. Lalu ini. Nah, kita mencoba lagnya itu 2 terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah estimasi vector autoregression-nya. Nah, di mana kita akan melihat lag yang optimal yang akan kita gunakan itu apa. Kita klik View, lalu kita klik lag structure, lalu kita ke lag criteria. Nah, kita bisa menggunakan 2, 4, atau 6. Jadi kita di sini mencoba 4, di mana klik OK. Nah, di sini kita akan melihat lag optimalnya itu pada bintang yang banyak pada setiap
variabelnya. Jadi ternyata di sini yang paling banyak itu adalah di lag 4. Jadi lag yang akan kita gunakan itu adalah lag 4, di mana kita kembali lagi ke estimate. Jadi kita menggunakan lagnya itu 4. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil var-nya. Nah, untuk melihat jangka panjang data kita ini bisa digunakan, nah kita akan melihat dia stabil atau tidak dengan klik view. Kita akan melihat dia stabil atau tidak pada klik lag structure pada arrow table. Nah, kita fokus pada modulus, di mana modulusnya di sini itu dia kecil dari 1, artinya dia stabil. Nah, karena dia stabil, kita ingin melihat data terkointegrasi atau tidak. Nah, nanti datanya ini kita akan menggunakan var atau FECM. Jadi kita klik view, integration test. Nah, karena kita menggunakan lag, jadi kita menggunakan lagnya itu 4, jadi sini sudah 4, jadi kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasil dari var-nya. Jadi kita dengan adanya probabilitasnya yang signifikan itu hanya 1, nah di sini kita lihat trace test indicate 1 kointegrasi. Nah, walaupun hanya 1, tetap data ini sudah terkointegrasi. Jadi sebaiknya pada data ini kita menggunakan FECM. Nah, selanjutnya kita akan melihat regresi kausalitasnya di mana adanya pengaruh antar variabel. Nah, di sini kita kembali ke variabel yang tadi, grup 1. Kita lihat di sini, ini tampilan variabelnya. Kita klik view. Lalu kita akan melihat bahwasannya adanya pengaruh antar variabel. Jadi Granger kausalitas, di mana kita menggunakan lagnya itu adalah 4. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya MS itu dia mempengaruhi BD dengan probabilitas 0,0145. Namun BD tidak mempengaruhi MS. Nah, di sini E tidak mempengaruhi MS karena probabilitasnya itu besar dari 0,05. Namun MS itu mempengaruhi E itu besar dari 0,05 probabilitasnya. Jadi bisa jadi di sini Y-nya itu kita asumsikan itu bisa jadi Y-nya itu BD atau E. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bahwasanya FECM ini kita gunakan itu dia itu sudah tepat atau belum. Nah, untuk melihatnya itu kita lihat lagi dari model yang tadi, kita estimate lagi. Nah, untuk kan kita menggunakan metodenya itu adalah FECM yang terbaik. Jadi kita klik di sini FECM dengan lagnya itu 4 kan tadi 4. Nah, kita klik OK. Nah, jadi inilah tampilan dari FECM untuk analisis FECM-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwasanya adanya kontribusi dari setiap variabel dan impusilet dari variabel ini dengan kita melihat impusiletnya dengan klik view, kita impusilet responnya itu kita di grafik saja, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari impusiletnya. Nah, bisa dilihat tampilan seperti ini. Terus nanti kita akan melihat kontribusi atau kontribusi dari setiap variabel. Jadi kita klik, nah varian decomposition atau kontribusinya. Jadi kita di sini akan melihat di tabel. Lalu kita klik OK. Nah, inilah tampilan dari kontribusi setiap variabel di mana dia di sini selalu meningkat. Dapat dilihat di sini selalu meningkat. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan regresi OLS karena akan melihat dari jangka panjang itu seperti apa. Hasil dari OLS-nya di mana di sini kita klik quick, kita estimate equation-nya. Nah, data tadi sudah saya simpan, saya rangkum. Di sini kita akan memasukkan persamaan datanya itu dengan BD2 karena BD2 ini mempengaruhi. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu C, terus kita masukkan juga PD-1 ini, kita masukkan, lalu ini karena dia juga mempengaruhi,
ini karena dia akan ada tiga varian nanti. Nah, di sini ada satu lagi yang akan itu adalah ini. Nah, dapat kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari OLS dari pengolahan data FHCM kita, di mana di sini terlihat bahwasanya untuk probabilitasnya itu dia sama-sama signifikan, di mana di sini ada variabel MS, di mana dia koefisiennya itu 0,10. Artinya itu dia akan meningkatkan variabelnya itu sebesar 0,10 untuk 2 tahun yang lalu. Nah, begitu juga untuk pengaruh 2 tahun yang lalu itu pada BD yaitu min 0,64 dan BD pada tahun yang lalu itu sebesar min 1,129. Nah, itulah pengolahan data dari FHCM. Nah, terlebih dahulu saya tadi ketinggalan, kita akan ngecek hasil dari asumsi klasiknya itu dapat kita lihat untuk koefisien diagnostiknya. Yang pertama itu adalah varian influence vektornya itu di mana dia di bawah 10, jadi dia tidak ada multicol. Nah, selanjutnya itu kita lihat residualnya itu untuk histogram normalitasnya itu dia besar dari 0,05, berarti dia tidak terjadi permasalahan. Selanjutnya kita akan melihat pada heteroskedastisitasnya. Kita pakai Blaise-Pagan. Oke. Nah, di sini dia besar dari 0,05. Nah, dia tidak ada masalah heteros, jadi dia homositas. Nah, secara umum di sini itu dia tidak ada masalah pada asumsi klasiknya. Nah, begitulah hasil pengolahan data dari FHCM. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.